karya-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu, dalam peristiwa Paskah, Engkau telah mempertaruhkan hidup-Mu, membayar dosa kami, dan kami ada karena upah yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami yang hadir, supaya kami mengerti bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati, dan untuk mati buat kami yang berdosa. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam kuasa kasih, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, ini kisah singkat tentang penyaliban Kristus, 3 menit saudara ya. 2000 tahun yang lalu tentunya Yesus telah melakukan ini. Jadi ini hanya gambaran singkat saudara ya. Banyak film yang menceritakan atau mengisahkan tentang karya Kristus itu saudara. Mungkin yang paling terkenal itu The Passion of the Christ. Ya, ada The Secret of the God of Secret ya. Di dalam Kristus ada yang Cross of the Salvation. Ada banyak sekali film saudara. Namun saya mau lihatkan saudara 3 menit ini ya, kita sebelum kita masuk pada firman Tuhan ya. Boleh silakan. Nah, ini kisahnya kira-kira. Ini lagu lama saudara ya. Salib itu terang, Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Di samping Tuhan Yesus. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya dan bilang, mahkota mujizat salib Kristus yang menyelamatkan. Bisa ya, mujizat salib Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Saudara bisa melihat 1 Korintus pasal 1 ayat 17 dan 18, Saudara ya.
Silakan saudara yang punya Alkitab, yang bawa Alkitab, mungkin saudara boleh membukanya, atau mungkin saudara punya HP barangkali ya. Jarang sekali orang bawa Alkitab sekarang saudara. Tadi pagi di gereja yang bawa Alkitab cuma 3 orang. Jadi saya kasih hadiah 100.000 per orang. Harus saya kasih saudara. Ya, kemarin saya pelayanan di Cisarua saudara, tentang penginjilan. Saya tanya, ada yang bawa Alkitab? Ada, satu pendeta yang tua sekali. Karena dia sudah nggak bisa pakai HP. Dia bawa, saya kasih hadiah saudara. Kenapa? Sebentar lagi Alkitab yang kertas ini akan hilang saudara. Paperless. Ya, itu sebabnya Pak Rubin Adi membuat museum Alkitab di Sumarekon sana saudara. Ya, karena itu dimanapun saya khotbah kalau ada yang bawa Alkitab, saya kasih hadiah. Kecuali pendeta, enggak. Ya, kalau hamba-hamba Tuhan, kalau jemaat saya kasih saudara. Ya, ada yang bawa 2 saudara. Ya nggak bisa kalau bawa 2, tetap dikasih 1 saudara ya. Jadi saudara lihat 1 Korintus 1 ayat 17. Mari kita baca sama-sama ayat ini ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun dengan hikmat, bukan dengan hikmat perkataan, supaya jangan disia-siakan ya, jangan menjadi sia-sia. 18, ya sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, saudara. Kekuatan Allah itu cuma ada 2 atau 3 ya. 1, kekuatan Allah adalah di dalam Kristus. Yang kedua di dalam salib. Yang ketiga dalam pemberitaan Injil, saudara. Itu sebabnya tim kami baru kembali dari Pangkalan Bun kemarin, saudara. Ya, hari Sabtu mereka baru masuk, ada 12 orang. Kita terus memberitakan Injil dan saya akan berangkat lagi di Mentok namanya ya, di Tanjung Ular, itu di daerah Bangka itu penduduknya yang di pinggir pantai itu mayoritas itu adalah orang-orang Cina kepulauan. Saudara. Ya, itu sebabnya saya kadang-kadang kalau mesti ke tempat itu saya bawa istri saya. Karena istri saya orang Cina, saudara. Jadi kalau saya nggak bisa bahasa Mandarin, istri saya yang saya suruh, walaupun dia setengah-setengah. Ya, tapi perlu, saudara. Pemberitaan Injil harus dilakukan dimanapun juga. Sebabnya saya sudah usia 70, saudara. Tapi kalau suruh penginjilan, saya nggak pernah bilang, maaf ya, saya sudah tua. Enggak. Tidak ada yang tua untuk menginjil. Saudara. Apalagi yang belum bertobat, banyak orang tua. Ya, orang tua yang belum percaya Yesus lagi, saudara ya. Jadi saya pergi, 2 minggu lagi saya berangkat. Anak saya bilang, karena dia baru pulang dari Australia, saya bilang, Bi saya mau ikut Bi, ayo. Saya dulu pernah bawa dia ke Kalimantan, saudara ya. Waktu dia masih SMA di sini, terus dia bilang dia pengen ikut. Sampai di sana, saya disantet, saudara. Saya bilang sama anak saya, kamu cepat kamu ke belakang. Di Sanggau Pak, saya disantet. Iya, Sanggau Lel. Ya, saya tahu dia santet saya, begitu selesai dia santet, tidak berhasil gitu, saya panggil dia. Bapak mau mati atau mau hidup? Saya ngomong gitu aja langsung. Kenapa Pak? Bapak tadi santet saya kenapa? Dan tidak berhasil saya bilang. Jadi sekarang di antara kita, kalau nggak saya yang mati, Bapak yang mati. Pilih saja. Kalau Bapak santet saya dan tidak mau bertobat malam ini, besok pagi saya kubur Bapak. Saya ngomong gitu aja sama dia. Jadi terus malam itu saudara, karena ada satu sungai yang besar sekali, terus kemudian begitu dia bilang, kok bisa begitu Pak? Bapak bisa menyantet orang ya, tapi kalau takut mati juga saya bilang begitu ya. Tapi kemudian saya tantang dia dan dia akhirnya malam itu bertobat saudara. Pendeta juga perlu bertobat saudara. Jadi bukan hanya jemaat yang perlu bertobat, pendeta juga harus bertobat. Saya bilang begitu sama dia. Ya, kemudian dia ketakutan, dia panggil keluarganya, saya kumpulin pagi-pagi deh. Kalau Bapak nggak mau bertobat, saya bilang Bapak akan mati juga. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, aku diutus untuk memberitakan Injil. Ya, ini yang pertama. Coba bisa captionnya bisa dibuka. Nah, sebelum ke sana saudara, ini salib itu ada 30 macam bentuk saudara.
Mulai dari yang nomor 1 Latin Cross sampai yang terakhir nomor 30 itu Jerusalem Cross. Jadi ada 30 macam bentuk salib di dunia. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 30 ini saudara, macam-macam ini. Mungkin selama ini juga saudara lihat-lihat. Nah di sini sebenarnya ini tipe salib mana sih gitu saudara ya. Tapi yang lazim kita pakai, yang umum dipergunakan, bisa dibuka? Ya, ini yang bisa kita lihat. Umum saja ini ya. Ada warna putih melambangkan Yesus sebagai anak Allah, warna ungu melambangkan Yesus sebagai raja, warna biru melambangkan Yesus sebagai hamba, warna merah melambangkan Yesus sebagai manusia. Saya tulis di sana, Stauros. Stauros itu artinya salib. Ini bahasa Yunani, saudara. Ya. Stauros itu adalah salib. Umum yang kita lihat salib itu seperti ini aja. Tapi ada 30 macam salib sebenarnya. Mujizat apa yang ada pada salib? Nah, kita belajar karena ini minggu-minggu Paskah. Minggu Paskah pertama mulai 14 Februari sampai 31 Maret. Minggu pertama itu disebut dengan, ya ini umum juga sih, Rabu Abu. Di minggu yang itu juga kemudian menjadi Minggu Palem, yang kedua. Lalu yang ketiga masuk kepada Kamis Suci. Sekarang ini kita Kamis Suci kalau mau dilihat tahapannya. Karena nanti tanggal 29 Maret itu adalah Jumat Agung. Baru kemudian Sabtu Suci, habis Sabtu Suci itu lalu Minggu Paskah. Itu kira-kira ada 6 tahapan saudara. Ya, coba terus yang pertama saudara. Mujizat apa sih? Nah, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Injil. Itu sebabnya kemarin saya gabung dengan tim penginjilan YLLKI, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Ya, mereka ada beberapa orang, meresmikan pembentukannya di seluruh Indonesia, tapi ada 8 orang pengurusnya. Jadi Kristus adalah inti Injil. Jadi kalau kita memberitakan Injil, lalu kemudian, Pak tolong dibimbing Pak saya Pak. Mereka berapi-api loh saudara. Semangat untuk percaya kepada Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi. Ini kemarin dia ikut kebaktian, tadi pagi juga dia ikut kebaktian. Yang pertama ini saudara, ini penggunaan ini hebatnya salib saudara. Yang berikutnya boleh dilihat? Ya. Nah jadi Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tema kami di gereja itu salah satunya adalah sehati menuntaskan amanat agung. Hati menuntaskan amanat agung harus dituntaskan di dunia ini. Itu sebabnya saya dengan jaringan doa nasional, dengan jaringan doa sekota, kita gabung dengan global mission di seluruh dunia, kita sama-sama. Kami terus berdoa, untuk apa? Pemberitaan Injil. Ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah di Indonesia. Ya, dan terus kami lakukan itu saudara, tidak henti-hentinya. Ya, saya nggak mau berhenti, saya bilang sampai Tuhan panggil, saya tetap harus melayani Tuhan di lapangan penginjilan, terutama untuk memenangkan jiwa. Orang-orang sini, saudara. Ini yang pertama, saudara. Itulah gunanya kenapa Yesus disalib. Yang kedua, salib Kristus menyelamatkan dan menyebabkan atau penyebab kita menjadi ciptaan baru. Ya, itu saya tulis tadi salib, ya, stauros, ciptaan baru, zoe. Zoe ini artinya ciptaan baru. Dalam bahasa Yunani saudara ya, dilahirkan kembali melalui Injil. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Everyone is in Christ. He is a new creation. Dia adalah ciptaan baru. The old has gone. Yang lama sudah berlalu. And the new has come. Itulah 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara tahu, hanya 18% orang Kristen di gereja yang sudah lahir baru. 18%. Hanya 18%, saudara. Itu sebabnya penginjilan gereja dan missio ecclesiae harus terus dilakukan. Begitu kalau saudara ke Indonesia Timur, ke Timor, ke Ambon, ke Papua, Kristen belum lahir baru. Sebabnya ada penginjilan di gereja yang namanya missio ecclesiae. Kebetulan saya dosen misiologi saudara ya. Jadi saya bilang
Kita terus melakukan penginjilan di gereja juga. Setiap saya mengajar, saudara, saya minta mahasiswa pergi. Dan salah satu yang saya injilan, jadi jangan takut memberitakan Injil, saya bilang. Ya, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus, ini juga orang yang selalu ada di bait Allah, Nikodemus. Yesus mengatakan tanpa kelahiran baru, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Sudah. Sekali lagi, saya mau kasih sudah lahir baru. Itu sebabnya Nikodemus dibilang sama Tuhan Yesus, kalau kamu gak lahir baru, walaupun kamu selalu di bait Allah, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dapat masuk. Mulai cari di dalam Yohanes 3 ayat 3, saudara. Ini nomor 2, saudara. Itu sebabnya kita mau mengadakan perjamuan kudus. Tujuannya untuk mengingat kembali betapa Yesus sudah mati untuk saya dan saudara. Ini poin kedua. Bisa jadi salib Kristus itu menyelamatkan hidup kita. Ya, ketika saya datang di Israel pertama itu tahun 96 kalau nggak salah. Ketika saya datang di Taman Getsemani, saya berdiri, terus saya tanya sama guide saya orang Yahudi. Saya bilang, can you show me? Dapatkah kamu melihatkan saya? Where's the place that Jesus Christ pray for us? Saya bilang gitu. Di mana Yesus berdoa? Di Taman Getsemani. Sehingga peluhnya menjadi seperti darah. Saudara tahu, kira-kira darah dari tubuh Yesus yang keluar dari tubuh Yesus dari mana, saudara? Kan dia dimahkotai. Dia dipaku. Dia ditombak oleh, ditusuk lambungnya, saudara. Dimahkotai dengan mahkota duri. Darah dari situ? Tidak, saudara. Darah pertama yang menetes ke bumi dari tubuh Yesus adalah, kalau saudara boleh lihat Lukas 22 ayat 44. Kita baca sebentar, saudara ya. Karena kita mau perjamuan kudus, saya memang gak lama-lama, saudara. Lukas 22 ayat 44. Ya, saya lihatkan saudara ayat ini. Ya, saudara bisa lihat Alkitab saudara, nanti saya akan baca ya. Lukas 22 ayat 44, ya ada di sini. Saudara lihat, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh ngapain saudara? Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi darah yang menetes ke tanah bukan dari karena mahkota yang berduri, bukan dari salib Yesus, bukan dari kakinya dan tangannya yang tersalib, tapi dari keringatnya. Karena dia berdoa. Itu sebabnya kalau disuruh doa, saya mau malam jam berapa juga saya pergi. Ketika saya pengen lihat jam berapa sih Yesus bangun berdoa. Kalau saudara baca Markus 1 ayat 35, dikatakan the day before light. He went to the out of the city. Dia pergi keluar kota untuk berdoa di sana. Ya, the day before light. Dia berdoa. Kapan itu saudara the day before light? Itu kira-kira itu jam 3.30 pagi. Saudara. Wah, berarti tiap pagi jam sebegitu Yesus berdoa. Lalu ke tahun 80 berapa? Saya pengen tahu itu. Jam berapa sih the day before light itu? Dari Bandung saya jalan kaki dari Dago. Sampai di Tangkuban Perahu, di atas saya tunggu saudara. Ketika saya sampai di sana itu sekitar jam 2 atau jam 2 malam. Terus kemudian saya lihat the day before light itu seperti apa. Jadi matahari itu bukan sudah muncul saudara. Baru cahayanya muncul saja. Nah itu the day before light. Dan saya lihat jam dari atas gunung Tangkuban Perahu itu jam 3. Tapi Yesus pergi di tempat yang sunyi. Dia di tempat yang sepi berdoa. Buat siapa dia berdoa? Saudara. Sementara kita yang didoakan, ngorok. Saudara. Ya, Yesus berdoa, kita ngorok. Yesus berdoa, kita ngorok. Bisakah sekali-kali saudara bangun jam tersebut? Dan jam tersebut saya selalu bangun saudara ya. Dan saya berdoa, satu perkara yang saya doa, Norwegia saya pengen undang lagi saudara ya.
Karena waktu itu saya undang dia ke Indonesia dan kemudian dia bilang, Yesus luar biasa. Sekarang dia hamba Tuhan yang hebat. Menginjili orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, saudara. Salib Kristus menyelamatkan bagi yang tinggal di dalam Kristus. Bukan yang tinggal di gereja, bukan yang tinggal di rumah, tapi yang tinggal dalam Kristus. Kita coba baca. Sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 4, 5, dan 7. 4, 5, dan 7. Ya, bisa dimunculkan? Ya, tinggal di dalam Kristus itu seperti apa ya? Ayat 4 saya baca dulu ya. Saudara nanti baca ayat 5 yang sama-sama ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Tinggal pada Yesus sebagai pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5, silakan saudara baca. 1, 2, 3. Akulah dan kamulah. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-7 langsung. Nah ini yang ke-7 sama-sama lagi kita baca. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Apa yang saudara minta hari ini, hari-hari ini? Minta jodoh? Minta harta? Saya tidak bilang bahwa saudara pasti dapat dan diberi Tuhan, itu menurut kehendak Tuhan. Tapi persoalannya saudara tinggal nggak di dalam Tuhan? Tinggal nggak di dalam firman? Saya tetap ingat kata Peter Wagner, saudara ya, seorang pendoa dunia. Ketika dia ketemu saya di Pasadena, Amerika, dia bilang, if you want to stand firm in Christ, kalau kamu mau tetap bertahan dalam Kristus, dia suruh saya baca Alkitab 4 pasal satu hari. 2 perjanjian lama dan 2 perjanjian baru. Saudara. Dan sampai hari ini saya lakukan. Anak saya, istri saya lakukan itu semua. Tinggal tetap dalam firman, manunggal dengan Allah. Saudara boleh pelayanan. Baca enggak firman Tuhan? Saudara boleh selalu berdoa. Baca enggak firman Tuhan? Saya harus baca terus. Kalau saudara mau mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Terakhir saudara, yang keempat. Ya, mujizat salib adalah pertukaran anugerah keselamatan. Oh, hebat sekali saudara. Jadi salib itu pusat pertukaran. Saya yang dahulu menerima maut diganti hidup yang kekal. Ada pertukaran dari maut menjadi hidup yang kekal. Ada substitusi, substitut saudara. Penukaran posisi dari manusia berdosa berdasarkan teks khotbah yang terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Tapi saya perlu lagi baca ayat ini saudara ya. Bisa lihat Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Sebelum nanti kita akhiri ya. Ya, mana ayatnya? Ya, ayat 4 saudara. Saudara lihat yang ditukar-tukar itu saudara ya. Tetapi sesungguhnya siapa yang penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Kita ini pemberontak loh saudara. Memang nggak kelihatan, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Saya pun mengalami itu. Saya dapat anugerah yang luar biasa. Karena Tuhan sudah tukar semua dosa, semua penyakit kita, semua kutuk kita saudara. Asal kita yakin. Nah ini silakan di next ya, dia punya, ya ini nggak usah, terus saja terus. Berikutnya, ini penukarannya saudara. Hukuman diganti dengan penebusan. Penyakit diganti dengan kesembuhan. Bersalah diganti dengan dibenarkan. Maut diganti dengan hidup kekal. Miskin diganti dengan kaya.
Dipermalukan diganti dengan dipermuliakan. Penolakan Allah diganti dengan penerimaan. Karena ada salib, kutuk dirubah menjadi berkat. Kita lihat satu ayat saja ya dari sini. Coba yang di 2 Korintus 8 ayat 9. Saudara lihat. Wah, seperti apa sih bunyinya? Nah, kita lihat saudara. 2 Korintus 8 ayat 9. Tukernya dari miskin menjadi kaya, saudara. Lihat. Ya, boleh diputar. Ayatnya diperlihatkan. Ya, silakan. Ya, karena itu kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin. Supaya apa? Sekalipun Ia kaya supaya apa enggak penukaran itu, saudara. Jadi kalau ada di antara saudara yang mau sekolah, mau cari rumah, mau cari apa segala, bukan berarti semuanya instan, tidak, saudara. Ya, ketika saya juga mau sekolahkan anak, saya juga mau sekolah, baik di Bandung, ya, saya juga sekolah di Australia, saudara, enggak bayar tuh. Waktu di Unpad saya masuk, saudara, saya pikir, aduh, tahun 77 kalau nggak salah saya masuk Unpad itu, saudara. Oh, biayanya pada waktu itu 60.000, tapi memang saya nggak bisa bayar. Iya, saya nggak kemana-mana, saya cuma berdoa saja. Dan kemudian ketika saya dipanggil oleh rektor di Dipati Ukur pada waktu itu, ya memang setelah melalui proses sampai harus melewati 1 semester dulu, nggak boleh langsung dikasih beasiswa kan, dia mesti lihat juga kemampuan saya, saudara. Lalu kemudian diikuti 1 semester, kemudian saya dipanggil ke Dipati Ukur nomor 35, saudara. Begitu sampai di Dipati Ukur, saya dipanggil oleh bendahara, rektor 2 kalau nggak salah bendahara, dia bilang mulai tahun 78 nanti. Masuk tahun 77, saudara. Mulai tahun 78 sampai lulus, kamu gak usah bayar lagi. Jadi saya gak usah bayar. Saya sekolah di Australia biayanya 120, waktu itu ya, tahun 2004 kalau gak salah itu biayanya kira-kira 100, saya kalau hitung dalam uang Indonesia kira-kira 124 juta. Dari mana saya mau dapat duit? Begitu saya sampai di sekolah sana, saudara, saya dipanggil juga, ngobrol. Lalu dia bilang, next year, ya, dia bilang, kamu mendapat biaya yang free of charge, semua, free semuanya. Praktek-praktek saya pun dikasih free semuanya. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau kaya. Engkau sudah menjadi miskin supaya saya menjadi kaya. Kadang saudara yang butuh apapun juga tidak berarti gampang-gampang begitu, saudara. Saudara tinggal nggak dalam firman? Saudara ditolong Tuhan. Amin. Ya, kalau saudara mengamini itu, penyakit apapun juga yang saudara alami, dikatakan tadi kesembuhan, penyakit diganti dengan kesembuhan. Ya, itu sebabnya ketika saya tadi cerita juga, saya bawa istri saya ke Mount Elizabeth, Singapura, saudara. Ya, walaupun pendeta nggak punya duit, tapi rumah sakitnya harus rumah sakit terkenal juga ya. Jangan di rumah sakit yang pinggir-pinggir hutan itu, saudara. Di mana rumah sakitnya di pinggir hutan? Enggak, saya langsung datang ke Mount Elizabeth, lantai 13, Profesor Lim, saudara juga. Saya di sana terus dia ngomong sama saya bahasa Ibrani, saudara. Ya, saya ngerti bahasa Ibrani-nya, jadi saya terangkan sama dia. Waduh, 4 jam lebih, saudara. Istri saya dioperasi, saya menerangkan tentang bahasa Ibrani. Terus begitu dia keluar, saya ketakutan, saudara. Takutnya kenapa? 4 jam. Kalau dibilang 1 jam 25 juta, saya mesti bayar 100 juta. Saya tidak lihat dia, saudara. Saya lihat, aduh jamnya ini. Ini saya lihat, saya lihat jam 4 jam. Saya bilang, kayaknya dokter ini sengaja lama-lamain gitu. Terus dia bilang, Dok, how much I pay you? Terus dia bilang, how long? We talk about your wife, we talk about Hebrews languages. Terus saya bilang, Dok,
Saya takut saudara ngomong, enggak, saya nggak mau bilang jam. Berapa lama kita ngobrol? Saya juga bilang, nah yang itu saya ngomong 4 jam. Kan itu artinya impas. Jadi berapa? No, nggak bayar loh saudara. Oh luar biasa. Ya, istri saya nggak bayar saudara. Malah dia kasih saran kepada saya punya dosen, punya guru yang ada di Australia. Kalau kamu bisa ketemu sama dia, itu saya kasih duit kamu. Dan ternyata dokter yang di Australia yang dia ngomong itu guru dia, teman saya di sana saudara. Dokter David. Begitu saya ketemu Dokter David, dia bilang, kenapa istri kamu? Jadi saya bawa saudara, dicek lagi sama dia di Australia. Dia bilang semuanya luar biasa baik. Bersama siapa saudara? Yesus. Sakit dirubah menjadi sembuh, miskin dirubah menjadi kaya, dikutuk menjadi berkat karena kita percaya Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Mari hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan, kita akan